Halo, halo, kembali bersama dengan saya Hersud Arif dan Bung Rocky Gerong. Bung Rocky, kemarin kita sempat kumpul-kumpul sama beberapa aktivis ya, dan kita mendiskusikan bagaimana masa depan politik Indonesia ini, khususnya pemilu tahun 2024 gitu. Kita melihat kan kita selalu tetap kita skeptis bahwa ada dua skenario lah. Satu skenario kalau skenario bahwa Pak Jokowi itu menunda pemilu, gitu ya. Itu saya kira itu jadi opsi yang utama. Yang kedua, kalau toh pemilu itu tetap dilaksanakan, sebenarnya Pak Jokowi dan rezim ini sebenarnya juga udah bersiap untuk hadapi itu. Salah satunya yang kita soroti itu adalah soal PLT ya, pelaksana tugas kepala daerah itu. Tahun ini, Bung Rocky, tahun 2023 itu akan ada 17 gubernur yang mengakhiri masa jabatannya dan itu artinya PLT. Seluruh Pulau Jawa itu nanti PLT semua kecuali Jogja ya, karena Jogja kan memang tidak beda sekali. Jogja itu pasti sultan. Dan kemudian Papua misalnya itu kan ditunjuk semua ada daerah baru empat itu empat yang baru itu juga di PLT dan ditambah Papua Barat sudah PLT dan Lukas NMB kemarin jadi tersangka kan akhirnya juga ditunjuk PLT semua. Jadi Papua semua PLT. Total jadi dari kalau tahun lalu 9 gubernur sekarang 17 26 tambah Papua 4 berarti itu 30. Jadi dari 38 provinsi di Indonesia itu 30 diantaranya adalah PLT. Belum lagi kita ngomong bupati. Bupati itu total ya total 272 dikurangi berapa dikurangi gubernur yang 30 tadi jadi kira-kira 240-an dari 541. Itu total hampir 60% dari kepala kepala daerah tingkat 2 itu adalah PLT semua. Ini kan kita tahu kalau PLT itu siapa tuannya gitu. Jadi kelihatannya memang infrastruktur pengendalian politik ada di tangan presiden tuh Ya. dan kita bisa hitung apa fungsi dari para BLTIs ini kan. Pertama dia nggak ada namanya ya. BLTIs. Iya, iya, oke. Mereka nggak punya legitimasi. Satu-satunya akses dia pada politik adalah melalui naungan presiden. Ini tahun politik. Maka harus dirumuskan bahwa BLT ini, para BLTIs ini adalah aparat presiden. Untuk apa? Untuk membatalkan pemilu atau untuk memenangkan pemilu. Apapun ceritanya, ini cuma peralatan presiden. Jadi kalau kita anggap bahwa ini untuk demi mengisi kekosongan, ya kekosongan apa? Kekosongan kekuasaan yang mungkin sekali diambil alih oleh opini publik sehingga berbalik menjadi parlemen jalanan tuh atau LSM di daerah juga kan kuat sekali mengawasi Presiden Jokowi itu. Jadi tetap sebetulnya Presiden Jokowi ya udah dia mau tunda pemilu ada alatnya yaitu para BLTIs ini yang nanti akan sosialisasikan ke daerah apa makna penundaan pemilu didampingi oleh para pengedar goodie bag dan ini titipan dari Pak Presiden tolong diterima karena nanti kalian masih akan mengalami kesulitan. Kenapa kami sulit? Karena 3 tahun ke depan ekonomi masih krisis, maka BLT akan diperpanjang 3 tahun dan karena itu pemilu juga akan kita perpanjang, nggak ada uang segala macam tuh. Kan ini mau menipu masyarakat bawah kan. Jadi ini sinterklas yang dipelihara oleh sinterklas gede di istana tuh. Jadi itu yang akan terjadi yang saya bayangkan. Demikian juga kalau akhirnya dipakai untuk memenangkan calon dari presiden, model yang sama aja kan. Ini kan cuma robot-robot yang dikendalikan di remote dari istana untuk kepentingan Pak Jokowi. Jadi sekali lagi kalau teori legitimasi kan bagaimana mungkin 2,5 tahun itu ada 60% kepala daerah dan di Jawa semua sudah dikuasai tidak punya legitimasi. Kalau misalnya dia pejabat sementara 2 minggu oke aja, 2 bulan bahkan oke. Ini 2,5 tahun statusnya diangkat oleh presiden. Jadi persiapan Pak Jokowi untuk memperpanjang ambisinya terlihat dari pelantikan-pelantikan yang bahkan dipercepat supaya peralatan itu siap untuk dipakai menjelang 2023 untuk melanjutkan atau untuk membatalkan pemilu. Kira-kira itu gampangnya bacanya begitu aja. Iya, kan basis jelas ini sangat kontradiktif kan kalau kita ingat tuh tahun 2020 ketika pandemi sedang melanda kita sangat berat gitu Pak Jokowi tetap memaksakan pilkada. Itu karena di situ ada anak dan menantunya ikut pilkada gitu. Alasannya justru dengan pemilihan itu nanti itu dapat pemimpin yang legitimate dan bisa mengatasi pandemi. Kan begitu alasannya. Nah, sekarang apa alasannya gitu juga tetap menunda pilkada-pilkada di sejumlah daerah ketika pandemi sudah berlangsung kecuali bahwa supaya nanti ada pemilu serentak.
Jadi tetap kita nggak pernah lihat satu ide yang original, yang bahkan tipuannya original. Kan ini idenya udah tidak original, tipuannya juga tidak original kan. Jadi permainan politik ini, atau ya sebut aja penipuan politik, bukan sekedar permainan politik ini, itu akan dihitung sebagai cara Jokowi mempertahankan kekuasaan. Dan yang lebih parah lagi, bagi partai-partai kan mestinya bereaksi dong. Demikian juga anggota DPR harus menganggap bahwa ini melanggar konstitusi. Tetapi anggota partai yang di eksekutif maupun di legislatif diuntungkan karena sekaligus dia diperpanjang keadaan ini kan. Jadi ini memperpanjang kedunguan sebetulnya sambil memperpanjang kejahatan. Walaupun di situ ada iming-iming uang tuh. Tapi apa artinya uang itu kalau mentalnya rusak gitu. Jadi politisi DPR itu saya ngobrol kemana-mana juga pro. Kenapa? Saya tanya, kenapa kalian pro perpanjangan atau penundaan pemilu? Ya kan lumayan kan 3 tahun kita dapat gaji untuk mengembalikan anggaran yang kita buang kemarin. Jadi udah rusak mental itu. Siapa yang bikin rusak? Ya Pak Jokowi, karena dia pembina politik nasional kok. Jadi jangan anggap bahwa Jokowi nggak bertanggung jawab. Itu kan kerjaan partai. Oh iya, Jokowi selain sebagai presiden, dia pembina politik nasional. Dan dia kasih sinyal buruk terhadap edukasi politik dengan mengangkat-angkat sesuka-sukanya para calok-calok BLT ini. Ya, ya. Anda bayangkan ya, ini kalau dulu atau sebelumnya ini kan bagaimanapun di daerah-daerah itu cukup beragam lah, kecuali seperti Jawa Tengah gitu, yang memang dari 35 kabupaten itu 19 dikuasai oleh PDIP bupatinya. Tapi di wilayah lain itu kan berbeda-beda, ada yang dikuasai Golkar, ada Demokrat, ada yang lain-lain, dan itu relatif tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Tapi kalau sekarang ini kan betul-betul 60% lebih bisa dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini bosnya langsung Kementerian Dalam Negeri kan. Ya itu poin kita dari awal. Ini partai-partai ini kalau dia merasa bahwa itu membatalkan proses rekrutmen daerah, membatalkan kompetisi lokal di antara partai itu sendiri, itu membatalkan kaderisasi yang ada di satu partai, ada kader di beberapa daerah, dan kader itu akhirnya harus ditunda hak dia untuk berkompetisi karena nggak ada kompetisi di situ. Yang ada adalah pengangkatan. Kan mestinya mereka marah dan malu sebetulnya terhadap kader-kader yang baik itu karena mereka tersingkir. Tapi si kader juga merasa bahwa ya udah, ini nanti kita store ke DPPD sepertiga dari gaji kita selama 3 tahun. Jadi sangat pragmatis tuh, dan nggak ada pendidikan politik. Itu yang menerangkan kenapa kasakusuk politik itu membusuk tiap hari. Dan Pak Jokowi tentu ada di atas semua problem ini. Ketua-ketua partai juga konyol aja kan. Mau bereaksi dia takut kalau dia protes tentang BLT, tentang apa namanya ini, pengangkatan ini, dia juga ada komorbidnya tuh. Jadi kejahatan berkoalisi dengan kedunguan, kira-kira begitu yang terjadi. Ya, saya sih nggak menyalahkan Anda kalau suka jumbuh tadi atau antara BLT sama PLT, karena sebenarnya sama-sama, ini sama-sama pemberian juga, sama-sama giveaway ini. Saya mau ngomong PLT jadi BLT tuh. Ya, ya PLT itu juga BLT politik Jokowi kan. Ya. Jadi saya nggak terlalu menyalahkan Anda kalau Anda masih salah-salah itu. Tetapi dan herannya kemarin juga itu kelihatannya meskipun ada protes ya nggak terlalu besar apa ya, dan nggak terlalu besar gitu, dan semua orang nggak kan menerima ya oke lah gitu. Dan menurut saya itu tanda-tanda bahaya, dan itu semacam test case saya kira bagi untuk penundaan pemilu juga. Ya ini mental apa nih, defeatism itu udah menyerah sebetulnya, udah defeat dan menganggap suka-suka deh. Toh kita tahu bahwa kita bersuara juga nggak ada gunanya tuh. Bahkan beberapa orang menganggap jangan-jangan kita bersuara protes kecil, menyebut seseorang dengan nama dan jabatannya, lalu dianggap sebagai pencemaran nama baik tuh. Jadi udah sampai di situ. Rakyat bawah, kemarin saya ada di sekitar Cianjur, kaki Gunung Gede. Orang bertanya ke saya, Pak, kalau kita sebar foto misalnya, satu foto kecil tentang, ini ada kasus eksplorasi panas bumi di Gunung Gede. Kalau kita sebar foto kecil yang ada orang lagi ngetes kedalaman untuk eksplorasi panas bumi, itu kalau kita sebar itu kena ITE enggak ya? Oh, jadi mereka di pinggir gunung menanyakan soal ITE itu. Di pinggir gunung menanyakan itu tuh. Jadi mereka berpikir hak kita apa akhirnya tuh. Kalau kita mau protes, nanti kita rame-rame dianggap mau makar.
Tapi kalau kita cuma kirim foto untuk memberitahu, sekedar memberitahu, ini ada penggalian loh di Gunung Putri, itu kena undang-undang ITE enggak? Mereka kalkulasi cermat, mereka kalkulasi itu. Artinya kepercayaan terhadap pemerintah udah hilang. Jadi mereka cemas itu. Apalagi kalau wajahnya kelihatan, bahaya kan Pak, nanti diidentifikasi soalnya kita menjelekkan aparat itu. Pak, saya bilang kalau dari belakang gimana? Kalau dari belakang juga nanti diusut-usut. Ini kan belakang seseorang tuh. Jadi begitu kalkulasi masuk ke dalam otak ini rakyat kecil di desa yang ketakutan. Apalagi kalau mereka mempersoalkan, oh, ini calonnya nggak kita pilih kok, kenapa tiba-tiba Pak Jokowi suruh jadi PLT? Nanti mereka disumpel lewat PLT misalnya. Tetapi kalau dia berlanjut terus, itu mereka potensial untuk ditangkap, dan kecemasan itu ada di tingkat bawah. Ya, dan itu luar biasa sekali ya, sampai orang ke di kaki gunung pun khawatir dengan undang-undang ITE ya, apalagi yang di perkotaan gitu. Ya, ini mereka yang nggak terpantau oleh lembaga-lembaga survei yang disulap oleh istana jadi semacam pembenar kan, tapi mereka punya poin, yaitu bahwa hak mereka untuk protes itu dibayang-bayangi oleh ketakutan ditangkap itu. Dan di mana-mana petugas negara, intel apa segala macam memantau mereka tuh. Jadi ini keadaan yang kita sebut we are living in the republic of fear gitu kan. Kecemasan itu ada tiap hari. Dirasakan kecemasan ekonomi, yaitu harga yang tiba-tiba melonjak, mereka cemas, mereka mau protes, mereka cemas karena di depannya ada undang-undang ITE. Nah itu intinya tuh. Ya. Nah, ini kita penting ingatkan, kita perlu ingatkan itu, bahwa dengan penguasaan struktur negara, infrastruktur negara yang begitu masif gitu ya, dan juga kemudian aturan-aturan perundangan yang mereka sudah siapkan dengan cermat sejak awal, sebenarnya rencana mereka untuk memperpanjang atau tetap menguasai negara itu sebenarnya sudah dipersiapkan dengan sangat matang gitu ya, Bung Rocky. Cuman kita melihat tanda-tandanya tetap saja itu yang kita sering sebut, kalau berhadapan dengan Sunatullah itu bisa berantakan lah gitu. Dan sekarang kita bisa pastikan ini pasti berantakan, dan memang arah hukum alam Sunatullah itu harus berantakan dulu. Jadi nggak apapun makin lama itu semua sinyal mau nipu soal statistik anggaran, statistik investasi, lapangan kerja, semuanya mengarah pada kekacauan. Dan yang bahaya adalah pemerintah atau Pak Jokowi nggak punya agenda untuk mitigasi itu. Dia nggak punya agenda itu. Ini bahayanya. Hal yang seolah-olah dianggap standar-standar aja, padahal sampai di bawah itu udah ada protes yang satu waktu akan meledak. Bayangkan ada kepala desa yang tidak lulus SD, tapi mengerti tentang disparitas ekonomi sosial dan bahaya apa dia bilang, kalau nggak ada pemilihan kepala desa itu juga menghina, dia nggak sebut menghina, menganggap kita ini cuma skrup apa gitu. Itu saya tiap hari itu saya ke daerah pasti ya ada ucapan semacam itu. Iya. Nah, saya kira tetap saja kalau kita, dan kemudian kalau kita mengkritisi kita dianggap nyinyir. Padahal sebenarnya kita membantu pemerintah untuk memberikan mitigasi. Ini loh, ada persoalan-persoalan semacam ini yang sejak awal harus kita tangani, kalau tidak itu bisa terjadi berantakan seperti yang kita sebutkan tadi ya. Ini kayak orang yang udah nggak tahu mau ngapain, dikasih solusi pun dia udah ragu, ini solusi bener apa jebakan gitu. Jadi dia udah nggak punya sense of crisis. Ya itu dasarnya. Ya oke. Baik. Terima kasih, Bung Rocky. Jadi tugas kita hanya mengingatkan gitu. Saya kira kalau dalam terminologi agama kita ini cuma sekadar muazin gitu, Bung Rocky, untuk mengingatkan orang lain. Ya, kita ingatkan. Dan pengingat mitigasi demokrasi adalah 0%. 0%. Oke. Thank you, Bung Rocky. Yes.